Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Alhamdulillah, sudah selayaknya setiap mukmin bergembira dan bersyukur atas hadirnya bulan Ramadan. Sesuai dengan hadis Nabi, man fariha bidukhuli syahri Ramadan haramallahu jasadahu minan niran. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir dan berjumpa kembali dengan Ramadan kali ini. Dan sudah selayaknya kita bergembira atas hadirnya bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan barokah, dan bulan yang penuh dengan ampunan. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, dan setiap amal kebaikan yang dikerjakan oleh manusia dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malamnya Allah anugerahi pahala berlipat-lipat kepada setiap amal kebaikan yang diberikan, yang dilakukan oleh manusia. Setiap amal kebaikan pada bulan ini Allah balas dengan 700 kali lipat dengan pahala yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, sungguh rugi apabila kita sebagai orang mukmin menyia-nyiakan kesempatan yang telah Allah berikan untuk berjumpa dengan Ramadan kali ini. Oleh karena itu, di awal bulan Ramadan ini kita teguhkan niat kita. Kita niat dengan tulus untuk bersungguh-sungguh mengisi Ramadan dengan ibadah siang dan malam, dengan ibadah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberi kekuatan untuk itu. Sahabat, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i, alaikum bisyam fa innahu la mithla lahu. Hendaknya engkau berpuasa karena puasa itu adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Setiap manusia, setiap insan pasti mempunyai cara tersendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan tuntunan syariat. Tetapi ibadah puasa adalah salah satu ibadah dengan paling cepat untuk mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Karena dalam sebuah hadis Nabi disabdakan, "Takhallaku bi akhlaqillah." Berakhlaklah engkau, teladanilah engkau dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Profesor Dr. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa dengan berpuasa manusia sudah pada tahap awal atau usaha minimal untuk meneladani sifat-sifat Allah. Dengan tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual pada saat-saat yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang sudah ditetapkan oleh syariat agama, maka itu adalah salah satu upaya manusia untuk meneladani akhlak-akhlak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka sudah selayaknya kita, inilah yang disebut dengan puasa totalitas, penghambaan diri dengan kesadaran diri, kesadaran yang penuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apabila seorang manusia sudah dengan kesadaran diri penghambaan kepada Allah atau totalitas kepada Allah, maka di dalam kehidupannya, dalam setiap diamnya, dalam setiap geraknya, dan semua aktivitas yang dilakukannya senantiasa menghadirkan Allah dalam hatinya. Inilah yang disebut dengan totalitas. Hadirin sahabat kaum muslimin, kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Sudah selayaknya dari tahun ke tahun kita berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Sehingga dalam sebuah hadis yang disebutkan, kam min shaimin laisa min siyamihi
illal 'atash wal ju'. Banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali rasa dahaga dan rasa haus belaka. Nilai dari puasa itu sendiri adalah mengendalikan diri. Jadi nilai dari puasa bukan dari kadar dahaga dan hausnya, tetapi dari mengendalikan diri, usaha mengendalikan diri atas nafsu yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan ini, marilah kita selalu berusaha untuk meningkat satu level dari tingkatan puasa awam, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa tingkatan puasa itu ada 3. Yang pertama adalah puasanya orang awam, yang hanya melulu menahan diri, tidak makan dan tidak minum, hanya melulu menahan diri dari dahaga dan rasa lapar belaka. Tingkatan yang kedua adalah puasa khusus, yaitu puasa yang dilakukan oleh seseorang yang tidak hanya mengendalikan dari makan dan minum saja, tetapi dia mengendalikan seluruh anggota tubuhnya untuk tidak berbuat hal-hal yang bisa mengurangi ibadah puasa. Salah satunya adalah dengan menjaga lisan, adalah dengan menjaga perkataan-perkataan, sehingga tidak menyakiti sesama muslim, tidak menyakiti orang lain. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, apabila ada orang yang usil ingin mengganggu kepada kita, maka oleh Rasulullah kita dianjurkan untuk mengatakan, inni shaimun, saya berpuasa. Dan kita tidak diperkenankan atau tidak dianjurkan untuk membalas perkataan atau gangguan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Oleh karena itu, insya Allah apabila kita diniati dengan ikhlas, diniati dengan tulus untuk mengisi Ramadan ini, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas puasa kita, insya Allah satu niat kebaikan, Allah akan membukakan 70 pintu taufik kepada kita. Maka di awal puasa ini, marilah kita sekali lagi meneguhkan niat kita, menuluskan, mengikhlaskan niat kita untuk selalu beribadah lillahi ta'ala, penghambaan yang penuh kepada Allah. Dalam setiap semua aktivitas kita hadirkan Allah dalam diri kita, sehingga diharapkan dengan kualitas puasa yang kita tingkatkan pada bulan ini, pada Ramadan kali ini, akan senantiasa menumbuhkan spirit Ramadan pada bulan-bulan berikutnya, walaupun Ramadan sudah tiada. Taqabbalallahu minna siyamana wa siyamakum wa ja'alana minas su'ada'il maqbulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.